Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan penghormatan lagi bisa hadir di antara adik-adik ya, siswa MTS NU TBS Kudus ya. Untuk kali ini adalah gilirannya kelas 7 ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan kesempatan ya di sini buat saya kembali ya. Insya Allah hari ini buat adik-adik semuanya ya, kami dari tim Ganesha Operation akan memberikan sedikit wawasan buat adik-adik kelas 7 ya. Nah, tentunya berhubungan dengan yang tahun ini agenda berjalan yaitu AKM gitu ya. Tetapi untuk kelas 7 kita akan berikan sedikit materi berbeda ya dengan kelas 8 dan kelas 9 karena adik-adik saat ini kelas 7 ya belum sampai masuk ke madrasah ya, masih di rumah saja gitu ya. Nah, jadi di sini saya akan berikan sedikit motivasi buat adik-adik juga nanti di sesi akhir setelah saya jelaskan apa itu yang namanya AKM ya. Terlebih dahulu ya, kami hari ini membawa tema yaitu strategi sukses menghadapi Merdeka Belajar ya buat siswa-siswi kelas 7 MTS NU TBS Kudus ya. Nah, buat adik-adik semuanya eh, apa namanya? Oh, ada suaranya nih ya. Oke, nggak usah, nggak usah. Nah, sedikit adik-adik saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Tadi sampun diatur ke ya. Nama lengkap saya Muhammad Afif Khairul Anwar. Ya, kalau di GO saya biasa dipanggil dengan Pak MC ya. Untuk mempersingkat saja nama saya ya. Nah, karena di GO kita sering menggunakan nama inisial ya. Saya adalah pengampu mata pelajaran fisika untuk SMA MA dan IPA ya untuk SMP MTS ya. Nah, oke. Adik-adikku semuanya ya, sedikit saya perkenalkan juga ke adik-adik tentang GO ya. Selain kenalan dengan saya, oke, saya kenalkan dengan Ganesha Operation. GO berdiri di Bandung pada tanggal 2 Mei 1984. Sudah hadir dari Lok Sumawe Aceh sampai dengan Ambon ya. Kita no franchise adik-adik ya, sudah ada di 266 kota dan 848 outlet ya. Jadi alhamdulillah kita sudah hadir hampir di seluruh wilayah NKRI ya. Nah, kita tinggal satu wilayah saja, insya Allah ke depan kita akan masuk ke sana ya. Oke, untuk Ganesha Operation Kudus sendiri kita ada di dua tempat yaitu di Simpang 7 dan di Darussalam ya. Untuk cabang Kudus kita meliputi Kabupaten Kudus, Pati dan Rembang. Nah, itu sedikit perkenalan kita ya adik-adik semuanya. Oke, langsung saja di sini kita akan masuk ya. Nah, kita juga terpilih ya 8 tahun berturut-turut terpilih sebagai bimbingan belajar terbaik, terbesar dan terpopuler di seluruh Indonesia ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan kita yaitu tentang AKM. Di mana adik-adik perlu ketahui bahwa ya, ujian nasional itu dari tahun 2020 sudah mulai dihapus ya. Kemudian di tahun 2021 yang tahun depan ini ya. Jadi tahun ajaran ini nanti akan menghadapi suatu ujian yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang disebut dengan AKM. Dan ternyata AKM ini untuk AKM nasional itu diberikan di kelas 8. Artinya apa? Adik-adik saat ini kelas 7 udah mau menghadapi semesteran gitu ya, udah mau PAS yang nantinya adik-adik lah yang akan menghadapi, gantian adik-adik yang menghadapi apa itu AKM. Maka dari itu ya persiapkan dari awal, dari dini ya, untuk mengetahui apa sih AKM itu, kemudian bagaimana bentuk-bentuk soal AKM itu ya, sehingga nantinya ketika adik-adik sudah kelas 8 dan menghadapi AKM, adik-adik sudah sangat siap untuk menghadapi AKM tersebut ya. Nah, apa sih AKM itu? AKM ini merupakan singkatan dari asesmen kompetensi minimum ya, singkatan dari asesmen kompetensi minimum di mana AKM ini digunakan untuk menggantikan ujian nasional. Jadi UN itu diganti dengan yang namanya AKM ya. Nah, kemudian AKM di sini salah satu perbedaannya adalah AKM itu diberikan di jenjang tengah, yaitu untuk SDMI itu diberikan di kelas 5, untuk SMP MTS itu diberikan di kelas 8, sedangkan untuk SMA MA itu diberikan di kelas 11 ya.
Nah, ini perbedaan mendasar dari ujian nasional. Kalau UN dulu diberikan di kelas akhir ya, seperti kelas 9, kelas 12 dan kelas 6. Jadi adik-adik itu untuk jenjang waktunya ke AKM itu ya kalau dibandingkan ke UN itu jeda waktunya lebih lebih singkat ke AKM ya. Jadi persiapkan memang harus sedini mungkin. Nah, kemudian alasannya apa sih? Kenapa AKM itu diberikan? Ya, kenapa AKM tahun ini itu dilaksanakan? Karena Indonesia ini berada pada peringkat bawah. Dari mana dapatnya? Dari pengukuran yang dilakukan oleh ya PISA ya, Program for International Student Assessment pada tahun 2018. Ya, ini menempatkan Indonesia berada pada peringkat bawah. Ya, Indonesia berada pada peringkat bawah. Di antara 78 negara, ya, Indonesia ini berada pada urutan ke-72. Untuk apa? Untuk literasinya. Ya, kemudian 72 untuk matematikanya dan 70 untuk sainsnya. Nah, maka dari itu pelaksanaan AKM ini memang harus dilaksanakan dengan tujuan apa? Tujuan utamanya adalah terjadinya perbaikan kualitas pendidikan. Kenapa? Karena pengukuran PISA ini sebenarnya memiliki tujuan untuk mengevaluasi sistem pendidikan ya atau mutu sekolah yang ada di Indonesia. Ya, dengan apa? Dengan mengukur kinerja siswa di pendidikan menengah, terutama pada 3 bidang utama, yaitu literasi atau membaca, kemudian matematika atau numerasi, dan yang ketiga adalah sainsnya. Nah, data di sini menunjukkan bahwa tren kinerja kompetensi ya. Nah, di sini dari tahun ke tahun itu untuk Indonesia sendiri ini masih jauh di bawah rata-rata. Dimana kalau rata-rata diberikan di angka 500, ya Indonesia ini berada pada angka untuk readingnya itu 402 tertingginya, kemudian untuk matematiknya itu 391 tertingginya, dan untuk sainsnya ini di angka 403. Ini masih jauh di bawah angka rata-rata. Ya, maka dari itu ya kualitas pendidikan yang dirasa tahun-tahun sebelumnya ini tidak terjadi peningkatan, ya malah cenderung terjadi penurunan. Ya, akhirnya di sini AKM ini memang harus dilaksanakan. Nah, jadi kapan mulainya? Kebetulan tahun 2020 UN nggak ada kan, maka waktu yang tepat adalah dilaksanakan di tahun 2021 ya. Jadi untuk kelas kalian yang saat ini kelas 8 ya, nah nanti semester 2 mereka akan menghadapi yang namanya AKM ya. Oke. Kemudian kita harus tahu apa sih perbedaan mendasar antara UN dan AKM. Kenapa? Karena AKM ini digunakan untuk menggantikan UN gitu kan. Nah, yang pertama adik-adik, untuk AKM itu memiliki konten materi yang cenderung minimum. Tidak semua konten dimasukkan. Berbeda dengan apa? Dengan ujian nasional yang semua bab itu akan diberikan atau diujikan. Ya, jadi semua bab itu diujikan di sini. Ya, kemudian yang berikutnya, ya, untuk AKM sendiri ini tidak hanya penguasaan konten atau materi, ya, melainkan selain itu apa? Konsep penalaran. Jadi soal-soalnya ini lebih cenderung model soal penalaran, ya. Jadi nanti kita dituntut atau ditantang untuk memiliki pemikiran yang kreatif ketika mengerjakan soal. Jadi tidak hanya sekedar ketemu soal, kemudian dimasukkan angkanya selesai, enggak. Nanti ada kronologinya, kira-kira nanti dari sekian ke sekian ke sekian, itu beberapa langkah nanti baru ketemu ke jawaban. Maka kalau kita enggak persiapan, ya, maka kita akan istilahnya ketika menghadapinya itu nanti akan kesulitan juga ya, maka persiapkanlah ini sejak dini gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya untuk AKM sendiri di sini ya, itu nanti ya selain penilaian penilaian secara kognitif atau yang model ujian dan kemudian dapat apa namanya nilai ya, itu nanti ada juga yang namanya survei karakter ya. Jadi survei karakter sikap dari adik-adik semuanya ya itu nanti akan dinilai juga dalam AKM. Jadi penilaian secara psikologis itu nanti akan dimasukkan ke dalam AKM juga, ya. Nah, oke, kalau UN kan cuma kognitif ya, jadi nilai nanti dapat nilai sekian 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 udah selesai gitu ya. Kalau AKM tidak hanya itu, ya. Nah, aspek psikologis juga nanti akan dilihat di sini, ya. Kemudian yang berikutnya, siapakah pelakunya? Instrumennya apa dan hasilnya apa? Ya. Nah, yang perlu adik-adik ketahui ya, untuk
tahun ini nanti timeline-nya insya Allah untuk AKM itu akan diberikan di bulan Maret tahun 2021 ya. Jadi rentangnya kalau sekarang ini adalah bulan November, berarti ya November akhir nanti sudah masuk ke PAS ya. Jadi nanti setelah PAS nanti jedanya dari semester 2 ke AKM itu sangat singkat sekali ya. Nah, jadi untuk mempersiapkan AKM ya, ini lebih baik itu dilakukan jauh-jauh hari. Jadi adik-adik yang kelas 7 pun nanti harus tahu juga materi AKM itu apa. Ya, kemudian model-modelnya seperti apa ya, biar apa? Biar nantinya untuk mempersiapkan AKM kalian kelas 8 ya itu bisa benar-benar maksimal ya. Oke. Kemudian instrumennya apa sih? Instrumennya adalah literasi atau membaca dan numerasi. Numerasi itu lebih cenderung ke apa? Ke matematika. Nah, untuk pengukuran PISA tadi ya, untuk yang diukur kan 3 komponen. Literasi, numerasi sama sains. Ya. Nah, disinilah yang nanti akan diberikan di AKM tersebut. Ya, jadi untuk pengukuran mutu pendidikan itu dari situ. Nah, kemudian hasilnya apa? Yang literasi sama numerasi itu nanti akan menghasilkan hasil belajar secara kognitif. Jadi nanti ada nilainya diberikan di sana, ya, dapat scoring berapa, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua di sini ada yang namanya survei karakter. Jadi aspek psikologis nanti akan dinilai di sini. Kenapa? Lihat di sini hasilnya adalah hasil belajar sosial emosional. Jadi nanti akan masuk di dalamnya adalah bagaimana adik-adik dalam bersikap dalam keseharian itu nanti akan diukur di sini. Bagaimana penerapan kaidah atau nilai-nilai Pancasila dalam keseharian adik-adik akan diukur di sini. Dalam pembelajaran ya konteks penerapan Pancasila itu juga akan diukur di sini ya. Itu nanti masuknya ke survei karakter. Nah, tetapi adik-adik perlu ketahui ya, selain adik-adik siswi nanti atau adik-adik kelas 7 nanti ketika kelas 8 ya sebagai siswa itu akan menghadapi AKM ya, selain itu juga ada yang namanya survei lingkungan belajar. Nah, untuk survei lingkungan belajar ini tidak hanya untuk siswa ya, selain untuk siswa yaitu untuk ya guru dan kepala sekolah nanti akan mengikuti yang namanya survei lingkungan belajar. Ya, apa hasilnya? Yaitu karakteristik input dan proses pembelajaran di suatu sekolah nanti akan terlihat di sini bagaimana kontribusi dari sekolah ini memberikan perkembangan ya terhadap siswa-siswi semuanya, terhadap hasil asesmen dari adik-adik semuanya. Itu ya. Jadi 3 komponen ini untuk instrumennya yaitu AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar ya. Kemudian, nah lini masanya kapan sih? Nah ini sebagai gambaran saja ya, di mana kita ambil poinnya di sini untuk AKM nasional kelas 8. Ya, jadi kalau di sini untuk AKM nasional kelas 11 itu adalah bulan Maret minggu ketiga, ya AKM nasional kelas 8-nya itu adalah bulan April minggu kedua. Ya. Jadi jedanya ini antara kelas 11 dengan kelas 8 itu sekitar 2 minggu ya, sekitar dua minggu ya. Nah, kemudian siapa sih yang melaksanakan AKM ini? Apakah hanya untuk sekolah-sekolah tertentu saja? Nah, di sini disebutkan bahwa AKM itu dilakukan untuk semua satuan pendidikan. Apa artinya? Ini akan dilaksanakan oleh seluruh sekolah, seluruh madrasah yang ada di Indonesia. Jadi semuanya nanti akan mengikuti yang namanya AKM. Nah, cuma untuk peserta tiap sekolahnya nanti akan disampling ya, tetapi samplingnya bukan ditentukan dari sekolah. Samplingnya itu ditentukan dari pusat. Jadi sekolah itu akan menyediakan ini loh siswa saya yang nanti akan ikut AKM itu ya, semua totalnya adalah sekian. Ya, silakan nanti dari pusat siapa saja yang ditentukan mengikuti. Nah, itu nanti bukan sekolah yang menentukan tetapi dari pusatlah yang menentukan. Jadi mau nggak mau semua siswa itu harus mempersiapkan diri untuk menghadapi yang namanya AKM. Nah,
Berikutnya, ya, komponen AKM itu apa saja sih? Nah, untuk komponennya yang pertama adalah untuk AKM nasional ya, ada literasi dan numerasi. Apa sih Pak literasi dan numerasi itu? Simpelnya ya, untuk literasi itu kan hubungannya dengan membaca. Nah, hubungannya dengan membaca ini ya, itu kaitan eratnya dengan mapel apa? Kaitan eratnya dengan mapel bahasa Indonesia. Ya, itu kaitan eratnya di sana. Yang kedua adalah numerasi. Numerasi itu berhubungan dengan konsep hitung. Ya, berarti kaitan eratnya dengan pelajaran apa? Kaitan eratnya dengan pelajaran matematika. Jadi itu komponen utama. Kemudian kalau yang tadi di situ ada yang namanya sains, berarti untuk pelajaran IPA ya, baik itu nanti fisika, kimia atau biologi, itu nanti masuk ke yang komponen yang sains. Nah, gitu ya. Kemudian untuk survei karakternya, nah survei karakternya ini apa sih? Yaitu nanti ada aspek terpilih dari 6 profil pelajar Pancasila. Nah, di sini disebutkan bahwa 6 profil pelajar Pancasila. Jadi cakupan sikap adik-adik ya dalam keseharian atau dalam pembelajaran itu nanti dihubungkan dengan pengamalan-pengamalan dari Pancasila. Kemudian yang survei lingkungan belajarnya ya, itu nanti akan melihat aspek terpilih dari model sekolah efektif. Ya, nanti untuk apa namanya? Aspek-aspek itu atau apa namanya? Kriterianya itu nanti akan ditentukan dari pusat. Ya, yang tentunya belum diflorkan sekarang ya. Nah, kriterianya apa? Nanti ketika pelaksanaan survei lingkungan belajar baru diberikan. Nah, ini loh. Nah, itu nanti baru diberikan ke siapa? Ke siswa iya, ke guru iya, dan ke kepala sekolah juga iya, ya. Kemudian yang berikutnya. Nah, AKM sendiri sebenarnya kan jenisnya tidak hanya satu. Cuma yang kita bahas paling detail di situ adalah AKM nasional yang tadinya digunakan untuk menggantikan UN. Yang AKM nasional itu digunakan untuk kelas 8. Nah, dan adik-adik perlu ketahui ternyata AKM itu tidak hanya AKM nasional. Ada yang namanya AKM sertifikasi, ada yang namanya AKM kelas. Nah, AKM sertifikasi itu digunakan untuk mengukur mutu belajar siswa. Nah, di sini biasanya digunakan ya untuk siswa jenjang akhir. Contohnya kelas berapa? Kelas 9 MTS, kelas 12 MA yang mau lulus. Itu nanti yang diukur namanya AKM sertifikasi. Ya. Nah, untuk siswa-siswi kelas 7 apakah tidak ada? Nah, siswa-siswi kelas 7 pun ya di sini nanti akan ketemu dengan yang namanya AKM kelas. Ya, yaitu mengukur mutu per tingkat kelas. Ya, jadi adik-adik juga nanti akan menghadapi ya ujian di kelas 7 ya. Kalau biasanya ada apa? PAS ya. Nah, ada ujian yang namanya PAS ya. Jadi ini 11 12 lah dengan yang namanya PAS itu, ya. Oke, jadi persiapkan secara maksimal adik-adik nanti untuk menghadapi PAS. Biar apa? Nilainya bisa maksimal gitu ya. Oke. Kemudian yang AKM nasional itu fungsinya apa? Digunakan untuk mengukur mutu sekolah. Ya, digunakan untuk mengukur mutu sekolah. Di mana sekolah dikatakan bagus apabila nilai AKM dari siswa-siswi dari sekolah tersebut itu tinggi. Jadi ada kesebandingan antara mutu sekolah dengan AKM. Ya. Nah, kemudian ya GO atau Ganesha Operation itu fungsinya apa dan posisinya di mana? Nah, ini ya, kita adalah bimbingan belajar adik-adik yang berfungsi sebagai mitra ya dari sekolah ya. Nah, sebagai mitra ya untuk apa namanya? Meningkatkan ya istilahnya apa sih? Pendalaman materi dari AKM ya. Nah, jadi kita akan mendampingi ya siswa-siswi dari semua sekolah yang mau mempersiapkan AKM itu secara maksimal ya. Oke. Kemudian yang berikutnya. Nah, di sini untuk asesmen kompetensi minimum, kita ada 2 jenis tadi ya yang kita ambil. Ada literasi atau membaca yang arahannya cenderung ke bahasa Indonesia, kemudian ada numerasi ya atau konsep hitung yang arahannya masuk ke matematika. Nah, apa itu literasi? Apa itu numerasi? Kita definisikan terlebih dahulu ya. Nah, literasi atau membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi,
merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk apa? Untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Jadi membaca tidak hanya sekedar membaca adik-adikku semuanya, tidak hanya membeli buku kemudian menghabiskan bukunya, ya, tetapi kita pahami apa yang kita baca, ya, kita pahami bacaan itu maksudnya apa, kemudian kita terapkan dalam keseharian kita, ya, kita gunakan untuk menyelesaikan suatu problem dalam keseharian atau dalam masyarakat, ya. Nah, itu. Jadi sebagai problem solving ya untuk masyarakat, itu literasinya. Yang kedua adalah numerasi. Nah, numerasi itu adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Jadi konsep matematikanya ya ini tidak hanya sekedar konsep, tidak hanya sekedar belajar menghitung, tetapi ya yang dimaksud dalam AKM di sini adalah bagaimana kita menerapkan menggunakan matematika ya. Nah, dalam hal apa? Dalam hal dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan keseharian kita. Ya. Nah, jadi kita bisa berkontribusi aktif dalam masyarakat, ya. Nah, arahannya ke sana nanti. Nah, kemudian literasi membaca itu ya, kontennya ada dua. Ya, jadi secara garis besar itu ya kita akan dipertemukan dengan satu teks informasi, yang kedua adalah teks sastra. Jadi soal AKM itu nanti kita akan ketemukan banyak teksnya. Nah, dari teks ini kita dituntut untuk apa? Membaca, kemudian memahami dan mengambil informasi. Ya, nah disinilah namanya teks informasi. Bisa juga kita ketemu dengan teks sastra semacam puisi itu kan. Nah, kemudian dari situ kita bisa diminta untuk apa? Apa sih isi puisi ini sebenarnya? Apa sih maksud dari penulis puisi itu? Ya, dari aspek kompetensinya itu bisa satu, mengungkapkan kembali informasi. Jadi kita punya informasi, ya kemudian kita bisa mengungkapkan kembali dengan bahasa yang lebih sederhana, yang lebih mudah dipahami. Yang kedua adalah bisa mengaplikasikan, ya, mengintegrasikan, ya, menerapkan dalam keseharian kita dari apa yang kita baca tersebut. Yang ketiga di sini, ya, kita diminta untuk apa? Mampu merefleksikan dan mengevaluasi. Jadi apa yang kita baca itu dapat kita terapkan dalam keseharian. Apa yang kita baca, bacaan tersebut dapat kita evaluasi. Ya, entah itu dari segi bacaannya kurang lengkap, ya, atau judulnya kurang tepat, atau gambarnya, grafiknya, sehingga apa? Sehingga dari sini kita nanti ya akan memiliki kemampuan kritisisasi gitu ya. Jadi kita bisa mengkritisi suatu bacaan itu ya dengan kemampuan yang bagus. Ya. Nah, kemudian untuk ragam tesnya adik-adik semuanya perlu pahami. Ya, ini tidak hanya sekedar pilihan ganda. Ya, tidak hanya sekedar pilihan ganda, tetapi ada juga yang model pilihan ganda kompleks. Ada jawaban singkat, ada IC tertutupnya dan IC terbuka, ya. Nah, oke. Sebagai contoh, nah ini ada teks informasi ini. Yang pertama tentang apa? Gedung-gedung tinggi. Gedung-gedung tinggi adalah sebuah artikel dari majalah Norwegia yang diterbitkan di tahun 2006. Gambar satu, ini tentang apa? Yaitu gedung-gedung tinggi di dunia. Ya, itu yang terjadi di berbagai kota, ya. Nah, gambar satu menunjukkan jumlah gedung bertingkat sekurangnya 30 lantai yang telah dibangun atau sedang dibangun. Ya, termasuk yang telah diajukan pembangunannya sejak tahun 2001. Ya, itu gambar satu. Gambar duanya, berbagai gedung tertinggi di dunia. Nah, kalau gambar satu itu adalah jumlah gedung di berbagai kota di dunia, gambar dua adalah gedungnya itu sendiri yang tertinggi di angka berapa, yang tertinggi yang mana dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, model soalnya kayak gimana sih? Bisa jadi model soalnya ini. Pertanyaan satu, ada gedung tertinggi. Informasi apa yang diberikan pada gambar satu? Nah, kita bisa lihat di situ. Nah, di situ adalah menunjukkan jumlah gedung dengan ketinggian minimum 30 lantai. Jadi bisa kita ambil apa? Jumlah gedung ya di atas ketinggian tertentu di berbagai kota. Ini modelnya. Nah, itu ya, itu dari teks informasi
Yang gambar 1 kita dapat jawabannya yang C. Kemudian yang gambar 2 di situ kita ada soalnya nih. Ketika artikel majalah diterbitkan, kita harus lebih jeli di sini. Gedung-gedung tertinggi adalah artikel dari majalah Norwegia yang diterbitkan di tahun 2006. Sekarang kita lihat data di gambar 2. Gambar 2 di situ adalah ada yang selesai di tahun 90, ada 91, 89, 2004, 76 dan 2008. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah Burj Tower Dubai itu ditargetkan selesai di tahun 2008. Artinya apa? Ketika artikel ini diterbitkan, ya gedung itu belum selesai. Walaupun di situ tertulis dia tertinggi di dunia, tetapi tahun 2006 ketika artikel itu diterbitkan, ya gedung ini belum selesai. Artinya apa? Gedung tertinggi yang selesai dibangun ketika artikel itu sudah diterbitkan, yaitu di bawahnya Burj Tower, yaitu CN Tower. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi tadi ada yang model pilihan pilihan ganda gitu ya. Kemudian yang ini pilihannya adalah IC. Ya, isian singkat maksudnya. Kemudian ada yang model seperti ini juga. Ini kalau diperhatikan di sini ada semacam pamflet. Nah, kita diberikan pamflet adik-adik, kemudian dari pamflet ini isinya apa sih? Nah, ini contohnya adalah manfaat teh untuk kesehatan. Ya, di situ ada kandungannya apa. Kemudian berikutnya adalah jenis-jenisnya dan manfaatnya. Nah, informasi ini kemudian kita gunakan untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan. Nah, bentuk model pertanyaannya ada yang seperti ini. Ini namanya pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks itu ketemu dengan pilihan yang jawabannya lebih dari satu. Nah, contohnya klik pada beberapa pilihan jawaban. Ya, berarti di sini jawabannya lebih dari satu. Tentukan pernyataan yang merupakan manfaat ulong. Ah, di situ ada teh ulong. Manfaatnya apa sih? Mencegah kanker ovarium. Kemudian apa? Menurunkan kadar gula darah. Ya udah kita checklist 2 itu di pertanyaan ini. Pak, saya sudah isi nih tapi baru 1. Bener gak? Ya belum, karena di situ manfaatnya 2. Gitu ya. Oke, kemudian ya ada model ini juga, ini hampir sama ya. Klik pada beberapa pilihan jawaban. Manakah jenis teh yang dapat mencegah penyakit kanker? Berarti kita lihat dari manfaat teh. Ya, nah informasinya yang mana? Oh, teh hitam ini manfaatnya, teh hijau ini, teh putih ini, teh oolong, teh kombucha itu apa? Nah, cari yang di situ dapat mencegah penyakit kanker. Kita checklist di sana. Nah, ini masuk ke pilihan ganda kompleks. Ya. Kemudian ada juga yang model pilihan seperti ini nih. Ya, berilah tanda checklist pada kolom yang tersedia. Nah, ini ada teh hitam itu manfaatnya apa? Checklist. Teh hijau apa? Jadi di sini kita menemukan menjawabnya itu banyak, checklistnya banyak sesuai dengan ya informasi yang disediakan gitu ya. Jadi jangan hanya ketemu dengan oh ini udah tak isi Pak 1, sudah cukup. Belum, lihat perintah yang ada di dalam soalnya. Nah, kemudian kalau ini klik pada salah satu. Kalau klik pada salah satu berarti selesai. Itu pilihan ganda biasa. Kita cukup jawab satu. Ya, ada teksnya panjang juga gitu ya. Kemudian di sini pilihlah 2 pernyataan. Berarti di sini kita harus jawab berapa? 2. Jadi perintah ini sangat penting ya. Kalau kita biasanya di ujian nasional itu kita sangat sering mengabaikan perintahnya. Kenapa? Karena kita tahu dia hanya model pilihan ganda. Jadi perintah di atas itu jarang kita baca. Ya, kadang berilah tanda silang gitu kan. Nah, itu jarang kita baca biasanya. Langsung nomor 1, nomor sekian. Padahal perintah ini sangat penting sekali. Ya, itu sebagai petunjuk dalam menjawab soal. Nah, ini ya contohnya. Pilihlah 2 pernyataan. Maka kita harus klik berapa? 2. Kalau baru 1 berarti salah. Kalau saya jawab 3, salah juga karena perintahnya berapa? 2. Gitu ya. Oke. Ada juga yang model reflect and elevate ya. Jadi di sini untuk refleksi dan evaluasi. Ya. Nah, jadi setelah membaca teks nikmatnya menyeruput bisnis teh premium dan barista kopi mulai terjun belajar teh. Jadi dua bacaan. Kemudian menurut kalian profesi manakah yang lebih menjanjikan? Apakah pebisnis teh atau barista teh? Nah, di sini dapat kita checklist salah satu, jangan dua-duanya. Nah, kemudian kenapa kamu pilih yang itu? Nah, ini jawabannya. Jadi sebenarnya yang benar ini yang atas atau yang bawah sih, Pak? Semuanya benar kok. Asalkan jawaban yang kalian berikan itu relevan. Ya, masuk akal dan sesuai. Nah, itu nanti
semuanya akan benar ya. Oke. Yang berikutnya ada juga model yang mencocokkan nih. Ini fakta atau opini. Dari bacaan yang ada di sini ini maksudnya fakta, ini opini, ini fakta, ini opini. Ya, jadi kita modelnya ini mencocokkan. Oh, yang ini oke, fakta, yang ini opini. Ini jadi ya model mencocokkan atau menjodohkan gitu ya. Ini juga masuk ke dalam jenis soal-soal atau pilihan jawaban yang ada di AKM. Kemudian nah ini adalah apa namanya, melihat kamu setuju nggak sih dengan bacaan ini? Ya, kalau setuju alasanmu apa, kalau nggak setuju alasannya apa? Nah, itu model apa namanya, istilahnya kalau ini itu lebih cenderung ke eee, IC tertutup. Karena IC-nya hanya mencakup kamu setuju atau tidak, ya. Kalau setuju berarti baru di-IC, ini setuju karena bla 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 gitu ya. Nah, dan seterusnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua di sini adalah numerasi. Numerasi itu arahnya lebih cenderung ke apa? Konsep matematika. Ya, konsep matematika. Jadi nanti kalau adik-adik memperdalam AKM ya, adik-adik bisa menghubungi 2 pengajar dari mata pelajaran tersebut ya, bahasa Indonesia sama matematika. Jadi lebih cenderung ke arah yang 2 ini yang paling utama. Nah, untuk yang konsep matematika ya, tetap ternyata karena di sini namanya literasi numerasi. Jadi kita tetap ada bacaannya, tidak langsung masuk ke oke ini soal. Enggak ya. Jadi di sini kita diberikan apa? Wawasan terlebih dahulu. Nah, memang tujuan utama di sini untuk menaikkan apa? Menaikkan literasi, menaikkan wawasan kita, ya, pengetahuan kita, gitu ya. Oke. Salah satu contohnya di sini adalah ya tentang waktu dekomposisi. Ya, adik-adik pasti sudah mengenal apa itu sampah, gitu kan? Nah, sampah itu apa sih? Ya, kita sudah apa namanya, sering berkutat di, apa namanya, bidang persampahan ya. Bagaimana ketika kita, membeli apa namanya, jajan ya, di situ bungkusnya terbuat dari plastik ya. Plastiknya ini kalau jajannya kita makan, plastiknya jadi sampah. Nah, itu simpel. Nah, kemudian selain itu ada juga ya, di dekat rumah kita itu ada pohonnya. Wah, adem ya. Kemudian ya, setiap pagi ya kita akan menemukan daun-daun yang berjatuhan. Nah, daun-daun ini masuknya ke dalam jenis sampah. Kita makan buah ya, kulitnya kita makan enggak? Enggak, kulitnya akan menjadi sampah. Nah, dan sampah-sampah itu ya, itu memiliki waktu ya untuk terurai secara sempurna. Nah, waktu terurai secara sempurna ini dinamakan dengan waktu dekomposisi ya. Nah, waktu dekomposisi dari soal ini ada 2 tabel ya, ada tabel sama, grafik ya, di mana tabel untuk sampah organik, yang grafik untuk sampah anorganik. Ternyata kalau kita lihat ya, sampah organik ini butuh waktu yang lebih singkat untuk dekomposisinya dibandingkan dengan sampah anorganik. Ya, oke di situ ada kulit pisang itu butuh waktu 6 minggu untuk terurai sempurna. Ya, yang paling lama itu adalah kantong kertas. Kita membuat kantong tapi dari kertas itu 8 minggu. Ya kira-kira 2 bulan itu sudah terurai sempurna. Ya. Tetapi kalau kita lihat yang sampah anorganik, ya di situ ada plastik, ada baja, ada kaleng aluminium, ada kulit sintetis. Ya, di situ yang paling banyak kita pakai apa? Plastik ya. Ya, plastik itu waktu dekomposisinya itu 400 tahun. Ya, coba bayangkan plastik ya jadi satu bungkus jajan yang kalian makan itu apa namanya menjadi sampah yang sampah itu ya itu umurnya sampai 400 tahun ya. Nah, kalau kita biarkan ini menumpuk ya generasi adik-adik. Oke, kita jajan semuanya satu angkatan jajan bareng kemudian sampahnya seberapa. Ya, kemudian yang kakak kelas kemarin gimana? Yang kemarin gimana? Ya. Nah, sampai angkatan ayah-ayah kita atau bapak-bapak kita itu masih sampahnya masih ada. Ya, kalau kita tidak apa namanya bijak dalam penggunaannya, ya bumi kita akan tertumpuk oleh sampah. Ya, nah gitu ya. Nah mungkin dari sini maksudnya adalah bagaimana adik-adik yang saat ini kelas 7 gitu ya. Nah kemudian yang nantinya kelas 8 mengikuti yang namanya AKM ya itu memiliki sikap ya, memiliki langkah yang bagus dalam penyelesaian masalah ini ya. Sehingga salah satu tujuannya adalah adik-adik memiliki pemikiran yang nantinya dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah itu nanti kalau ide ini kalian apa namanya, terapkan, kalian keluarkan ide-ide kalian dan di situ idenya belum ada yang mengembangkan,
ya kalian bisa kembangkan, kemudian bisa mengikuti lomba karya ilmiah. Oh, lumayan itu ya. Nah, oke, ini salah satu contohnya. Sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah organik. Waktu dikomposisi popok sekali pakai, ya, lebih lama dibandingkan dengan plastik, namun kurang dari kulit sintetis. Jadi patokan kita adalah plastik dan kulit sintetis. Plastik itu 400 tahun, kulit sintetis itu 500 tahun. Berarti jawabannya antara 400 dan 500. 400 lebih 500 kurang. Berarti jawaban yang paling tepat di situ 475 tahun. Nah, kemudian untuk yang numerasi adik-adik semuanya, ya, di sini kontennya itu tidak semua pelajaran matematika itu masuk ke situ. Tetapi hanya diambil beberapa saja. Ada yang konsep perbandingan, di mana perbandingan itu ada ya perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Ya, kemudian ada konsep model deret angka, ini juga masuk. Ya, pola-pola bilangan itu juga masuk. Nah, kita kasih contoh soalnya ya. Ini yang pertama adalah contoh soal perbandingan. Nah, ini tetap ada bacaannya, ada ya. Stasiun ruang angkasa. Adik-adik tahu ya stasiun ruang angkasa? Ya, stasiun ruang angkasa Mir tetap berada di orbit selama 15 tahun dan mengelilingi bumi selama 86.500 kali selama berada di ruang angkasa. Masa tinggal terpanjang satu kosmonot di Mir adalah sekitar 690 hari. Mungkin adik-adik ada yang masih asing dengan kata kosmonot ya. Yang sering kita ketemui adalah kata astronot. Ya, astronot adalah seseorang yang pergi keluar angkasa, itu namanya astronot. Tetapi orang yang tinggal di stasiun ruang angkasa itu namanya kosmonot. Karena dia berada di uh, di ruang angkasa atau di kosmik gitu ya. Makanya namanya kosmonot, dan dia beredar mengelilingi bumi juga, ya. Nah, oke. Pertanyaannya adalah kira-kira berapa kali kosmonot itu terbang mengelilingi bumi dengan asumsi terpanjang 690 hari. Berarti apa? Kalau 15 tahun itu 86.500 kali, ya, maka kita ubah dulu 15 tahun itu berapa hari biar sama-sama hari satuannya. 15 tahun itu setara dengan 5.475 hari. Berarti kalau 5.475 hari itu 86.500 kali, maka 690 hari itu berapa kali? Cukup bandingkan saja, kita ada masuk ke perbandingan senilai. Berarti yang hari dibandingkan dengan hari, yang kali dengan kali. Cukup kalikan silang, maka berapa kali? Maka X sama dengan ya 86.500 dikali 690 dibagi 5.475. Kita akan dapatkan 1071,23 atau mendekati 1100 kali. Jadi untuk seorang kosmonot itu ya yang paling lama ada di stasiun ruang angkasa itu mengelilingi bumi ya sekitar 1100 kali ya. Oke. Kemudian contohnya juga di sini ada bangun datar dan bangun ruang ya. Nah, pertanyaan nomor ini ya, jaring-jaring dadu. Nah, bentuk pilihannya kita dicukup ya atau tidak. Kalau benar berarti ya, kalau salah berarti tidak. Soalnya apa? Manakah dari bentuk berikut yang merupakan jaring-jaring dadu dapat dilipat bersama untuk membentuk kubus yang mematuhi aturan bahwa jumlah mata dadu yang berlawanan adalah 7. Berarti kalau di sini sama sini, atas sama bawah, ya, depan sama belakang gitu kan. Nah, dari situ kita bisa lihat untuk setiap jaring-jaring itu kita beri warna ya yang sama untuk yang bersebelahan. Contohnya ini ya. Oke, yang merah dengan merah itu berarti perpasangan. Nah, itu ya. Sekarang kita lihat yang jumlahnya 7 yang mana? Kita coba lihat gambar 1. Ya, di gambar 1 itu benar apa salah sih? Kita lihat yang merah dulu, 1 sama 5 berarti 6. 7 enggak? Enggak, berarti salah. Tidak ya. Yang gambar 2, yang gambar kuning, coba yang kuning itu ada 4 sama 3. 4 sama 3 itu 7. Yang merah 5 sama 2, 7. Yang hijau 6 sama 1. Berarti benar, kalau benar jawabnya ya. Kemudian yang ketiga di situ, yang kuning sama kuning, 3 sama 4, 7. Hijau sama hijau, 1 sama 6, 7. Kemudian 5 sama 2, 7. Berarti yang ketiga iya juga nih, benar. Yang keempat, kita lihat hijau, 1 sama 3, berapa? 4. Enggak 7 kan? Berarti salah. Jadi cara jawabnya seperti ini, jadi model ini juga. Ya. Oke, jadi cukup kalau nanti di checklist ya atau tidak berarti kita checklist saja. Oh, nomor 1 checklist yang tidak, yang nomor 2 yang ya, 3 iya, keempat yang tidak. Gitu ya. Nah,
Model soal lain adalah, nah ini soal AKM numerasi juga, yang ini masuk ke pola. Jenis atau pola. Yang tadi adalah perbandingan, sekarang kita masuk ke pola. Nah, salah satu contohnya di sini adalah seorang petani menanam pohon apel dengan pola persegi. Agar pohon apel terlindungi dari angin, maka ditanam pohon mangga di sekelilingnya. Perhatikan pola pohon apel dan mangga di bawah ini untuk setiap barisan pohon apel ke N. Pada jumlah pohon apel keberapa, jumlah pohon apel sama dengan jumlah pohon mangga. Kita perhatikan gambarnya. Gambar ini kita buat tabelnya. Nah, tabelnya N sama dengan 1, apelnya berapa sih? Kalau N sama dengan 1, apelnya 1. Ya, N sama dengan mangganya berapa? Mangganya 8 ya. N sama dengan 2, apelnya 4, mangganya 16. N sama dengan 3, apelnya 9, mangganya 24. Nah, jadi angka 1 itu diambil dari ini loh. Nah, berarti hubungannya dengan N kan? 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat. Kalau 8, 16, 24, berarti kelipatan 8. 8 kali 1, ya 8 kali 2, 8 kali 3, ketemu 8N. Nah, kalau apel sama dengan mangga, apel polanya N kuadrat, mangga polanya 8N, maka N kuadrat sama dengan 8N. Nah, kita pindah ruas ya, N kuadrat min 8N sama dengan 0, maka kita masuk penyelesaian persamaan kuadrat. Maka N sama dengan 0 dan N sama dengan 8. Maka ketemu nih, ya. N-nya berapa? N-nya 8. Nah, kemudian nah, revolusi belajar dari Ganesha Operation adik-adik ya, kita akan diajarkan untuk berpikir kreatif ya kalau di GO, yaitu menyeimbangkan antara kinerja otak kiri dan otak kanan. Sehingga apa? Sehingga di sini kita punya yang namanya konsep deking ya. Nah, konsep deking untuk soal tersebut adalah kita lihat jumlah pohon apel sama dengan jumlah pohon mangga. Maka pohon apel itu N kuadrat, pohon mangga adalah 8N. Jawabannya tadi berapa? 8. Cukup ambil depannya saja, selesai. Kita dapat nilainya sama dengan 8. Ya. Kemudian, nah ini soal latihan. Coba kalau kita ambil di situ, ya. Di sini kita punya nggak ada gambarnya nih, tapi dengan pola 6N. Selesai, berarti N kuadrat sama dengan 6N. Maka jawabannya adalah ambil di depan N. Maka jawabannya adalah 6. Ya. Oke, adik-adik semuanya, kita ada soal berhadiah buat adik-adik ya. Nah, ini ada soal berhadiah ya. Silakan adik-adik, ini nanti sakit itu Pak. Berarti bisa apa namanya yang jawab sakit ya. Oke. Ya, Nah, oke, satu di antara adik-adik ini nanti ya silahkan dijawab. Saya punya soal tentang ini ya, yang nanti bisa menjawab ya. Dijawab secara langsung saja nanti ya. Saya pengen dengar juga nanti bisa mendapatkan hadiah menarik dari GO ya. Nah, untuk hadiahnya nanti adik-adik bisa mengambil ketika berada di Kudus. Kalau untuk yang luar kota ya, yang di kota nanti bisa datang ke Kudus ya. Oke, berikut soalnya. Ini ya Pak, 1, 2, 3. ya. Oke. Ya. Oke, para adik-adik semua, anak-anak semua, ini ada soal berhadiah. Jadi silakan kalian pahami, kemudian kalian kalau sudah bisa langsung resend, angkat tangan, nanti biar operator langsung mengaktifkan suaranya. Silakan. Oke. Dari kelas 7, Ajit Mubarak 7I ya. Silakan. Kok tidak ada? Tidak ada kameranya dihidupkan coba. Mas Ajit. Iya, saya pengen silakan. Coba lihat ya Mas Ajit. Lihat. Jawabannya A. Oke, Mas Ajit. Tadi udah lihat ya. Oh, ini Mas Ajit ya. Nah, oke. Apakah jawabannya adalah A? Kita lihat bersama-sama ya. 3, 2, 1. N kuadrat sama dengan 4N, maka jawabannya adalah iya, betul ya. Nah, selamat buat Mas Ajit Mubarak ya. Nah, buat Mas Alamatnya Ajit, mana? Alamatnya? Kalinyamatan Jepara. Kalinyamatan Jepara ya. Oke. Buat Mas Ajit ya, ini kita ada hadiah menarik buat Mas Ajit. Nanti kalau pas ke Kudus ya, pas ke Kudus nanti bisa mampir ke GO ya.
Pak saya mau ke alun-alun, wah dekat sekali dengan GO ya, nanti bisa mampir ke sana. Nanti bilang aja ngambil hadiah dari apa namanya sosialisasi dari GO di MTS TBS gitu ya. Nah tentunya di jam aktif ya, di apa namanya hari kerja aktif ya, selain hari Ahad ya. Selain hari Ahad nanti bisa main-main ke sana ya. Oke, terima kasih buat Mas Ajit ya. Oke. Nah, berikutnya saya juga nanti ada satu lagi ya, tapi kita kasih konsep dasarnya dulu ya, nanti siap-siap ada satu lagi biar ada temennya ya. Oke, persamaan garis lurus H yang melalui titik 3,1 dan sejajar dengan garis G sama dengan 2X plus 5Y sama dengan 10. Persamaan garis ini adalah materi kelas 7. Nah, matematika materi kelas 7 saya masih ingat ya. Oke, nah berapakah persamaan garisnya? Ya, persamaan garis H-nya yang melalui titik 3,1 sejajar dengan garis G 2X plus 5Y sama dengan 10. Konsep dasarnya adalah, nah ini sambil mengingat ya. Oke, nah ini persamaan garis. Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Ini adalah masuk ke persamaan garis. Dengan M-nya adalah gradiennya. Ya, oke sekarang kita ambil yang pertama garis H sejajar dengan garis G. Ya, maka MH sama dengan MG karena sejajar. Oke, kemudian kita bisa ambil H itu melalui 3,1 gitu ya. Nah, berarti kalau garis G-nya 2X plus 5Y sama dengan 10, kita bisa ambil di depan X itu ada angka 2 ya. Nah, berarti di sini kita masukkan ke bagian M ya, karena gradiennya adalah angka di depan X dibagi dengan angka di depan Y. Nah, oke, kemudian 5-nya taruh di bawah. Berarti M-nya sama dengan min 2/5. Oke. Nah, Pak di situ kenapa bisa jadi min? Bukannya di depan X itu dia nilainya positif. Nah, sebenarnya kita buat dalam persamaan Y sama dengan. Kalau 5Y sama dengan berarti 2X-nya pindah ke kanan jadi negatif. Maka kita ngambil angkanya negatif 2. Itu untuk M-nya. Nah, sekarang dia melalui Y1. Y1-nya adalah angka 1 karena tadi H itu melalui 3,1. 3 adalah X, kemudian 1 adalah Y. Berarti Y-nya adalah 1 masuk ke sini. Ya, M-nya tadi min 2/5 masukkan ke sini. Ya, dan X-nya adalah 3. Maka kita ketemu Y min 1 sama dengan min 2/5 dikali X min 3. Sehingga agar 5 di bawah hilang kita kalikan 5 semuanya. Kita ketemu 5Y min 5 sama dengan min 2 dalam kurung X min 3. Kemudian kita masukkan sekarang ya, min 2X plus 6. Nah, Y sama X kita jadiin 1, berarti 2X pindah ke kiri plus 5Y nilainya min 5 pindah ke kanan. Oke, berarti jawabannya adalah 2X plus 5Y sama dengan 11. Itu adalah persamaannya. Ya, oke. Kemudian untuk konsep deckingnya adik-adik ya, dari soal yang tadi kita ada konsep deckingnya ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana konsepnya. Yang pertama, karena sejajar maka M-nya sama. Oke, dari situ kita ketemu ya. Nah, ini dulu. Berarti kalau M-nya sama, berarti apa? Di depan X dan di depan Y-nya sama. Di depan X dan di depan Y-nya sama, maka kita tinggal pakai saja angka 2 taruh di bawah, 5 taruh di bawah. Oke, nah itu 2X plus 5Y. Yang beda belakangnya karena melalui garis yang berbeda. Ya, di situ ada garisnya 3,1. Nah, kita dapat dari mana? Ya. Nah, kita dapat dari mana? Nah, ini kita lihat. Oke, kita masukkan sekarang. X-nya berapa sih? X-nya berapa sih? 1 kan? Maka kita di sini X-nya kita masukkan berarti 2 dikali 1. Ya. Nah, oke. Kemudian berikutnya, nah ini berapa nih Y-nya? Oh ya, Y-nya 1, X-nya 3, sorry. Berarti 3 dikali 2 itu 6, 5 dikali 1 itu 5. Berarti kita jumlah 6 sama 5 adalah 11. Berarti ketemu 2X plus 5Y nilainya sama dengan 11. Jadi kalau kita lihat dari opsi pilihan jawaban ini ya, kita hanya perlu yang atas saja untuk menyelesaikan. Kenapa? Yang di situ 2X plus 5Y itu jawabannya cuma D. Nah gitu ya. Oke, ini adalah konsep deckingnya. Soal latihan dulu ya, nanti setelah ini selalu berhadiah ya. Oke, kita lihat.
Persamaan garis yang melalui titik 3,4 dan sejajar dengan garis 2x min Y sama dengan 5. Maka konsep deking di sini ya M-nya sama, berarti kita bisa pakai jawabannya pasti 2x min Y. Oke ya, jawabannya pasti 2x min Y. Mana yang 2x min Y? Udah ketemu kan? Iya, udah ketemu. Tapi kalau kita masukkan berarti 3 kali 2 kita punya 6 dikurangi 4, maka jawabannya adalah 2. Yang tepat adalah yang A. Oke? Bisa ya? Nah, berikut soal berhadiah. Saya mau satu lagi biar nanti ada temennya ya. Tadi Mas Ajit dari Kalinyamatan ya. Nanti biar ada temennya kalau datang ke GO barengan yuk. Gitu ya. Oke, berikut soalnya. 3, 2, 1. Oke, silakan adik-adik semua. Kalian pahami soalnya. Kemudian kalau sudah bisa langsung resend ya. Di resend nanti biar operator mengaktifkan suaranya. Oke. Silakan. Asal jawab tidak apa-apa. Ada? Oh iya. Oke. Oh dari Taswikul Furqon ya. Perwakilan. Maju. Silakan. Siapa? Nama. Maju yang mau jawab langsung maju ke depan. Terus sebutkan namanya kelas. Silakan. Nama sama ulangi. Muhammad Jaul Kamil ya. 7K. Oke, jawabannya silakan. Jawabannya B. Oh, B. Oh ya. Iya. Oke. Oke. Jawabannya adalah B ya. Tadi dari Pondok Putih Pak. Taswikul Furqon ya. Di situ tadi terlihat barengan ya di sana ya, Taswikul Furqon. Oke, kita lihat apakah jawabannya adalah B ya. Konsep deking ya. 3, 2, 1 kita lihat. Iya, betul sekali ya. Jawabannya adalah B ya. Selamat buat Mas siapa tadi? Ziaul Kamil ya. Kamil ya. Ridwan Kamil ya. Calon gubernur berarti. Oke ya. Terima kasih buat adik-adik ini ya. Nah, sudah mendapatkan nanti hadiah menarik dari GO. Silakan diambil tadi barengan sama yang pertama tadi, nggak apa-apa, nanti datang ke GO dekat Simpang 7 juga boleh ya. Nah, tentunya di jam aktif ya, selain hari Ahad insya Allah kita buka ya. Sama tanggal merah ya, tanggal merah kita libur ya. Oke. Nah, ini sedikit ya buat adik-adik semuanya. Saya mau kasih motivasi sedikit buat adik-adik ya. Mungkin saat ini adik-adik masih belajar secara daring atau online, yang tentunya saya yakin adik-adik belum terbiasa dengan pembelajaran secara online. Kenapa? Karena secara psikologis ya, kita anak-anak Indonesia ini sudah biasa dengan ketika belajar ini kita ketemu secara langsung ya, baik itu di sekolah ataupun di pondok kita pasti ketemu secara bertatap muka dengan Abah Yai ya, kemudian dengan Pak Ustadz ya, kemudian guru-guru kita ketemu secara langsung. Jadi transfer ilmunya ini langsung. Nah, sekarang ya karena terkendala Covid ya, nah kita pasti ada sesuatu yang kurang maksimal kan? Iya, ada sesuatu yang kurang maksimal. Berarti apa? Sebenarnya ya adik-adik semuanya itu masih memiliki potensi yang luar biasa yang belum kalian maksimalkan. Ya, yang belum dimanfaatkan. Ayo kita maksimalkan biar apa? Biar nanti kita bisa menjadi lebih berprestasi. Apalagi kita mau PAS nih ya, kita mau PAS, maka kita harus bisa memaksimalkan potensi yang kita miliki. How to maximize your potential? Bagaimana sih caranya memaksimalkan potensi yang kita miliki, gitu ya. Nah, adik-adik perlu ketahui, kita sebagai manusia ini terlahir jenius. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala kita sudah diberikan ya otak dengan sel yang tak terbatas
Ya, itu sekitar 1 miliar sel yang tertera di kepala kita. Ini kalau sama hard disk yang ada di komputer paling besar, 1 tera, wah nggak ada apa-apanya tuh ya. Nah, kemudian kalau kita punya komputer RAM-nya 5 giga, wah nggak ada apa-apanya. Jauh kalah dengan kepala kita sebenarnya. Kenapa? Oke, komputer yang nyiptain siapa? Komputer yang buat manusia kan? Iya, ya, manusia diciptakan oleh Tuhan gitu ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kejeniusan yang luar biasa, ya. Nah, sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan, nah, kitab-kitab kalian yang kita kalian miliki sebenarnya mampu dihafal loh, ya. Heeh, mampu dikuasai secara maksimal gitu ya. Buku ensiklopedia ini bisa sampai 500 buku, ya. Nah, manusia itu sebenarnya diciptakan jenius. Tetapi yang perlu adik-adik ketahui, rata-rata ya manusia ini hanya menggunakan 1% saja dari potensi dan kapasitas kita. Nah, adik-adik pasti tidak asing dengan ilmuwan-ilmuwan dunia Islam pada masa dahulu yang menemukan banyak sekali penemuan-penemuan yang saat ini sebenarnya kita manfaatkan. Ya, oke. Kemudian ada Al-Khwarizmi, kemudian di dunia matematika itu ada penemuan Pitagoras itu oleh ilmuwan-ilmuwan Muslim sebenarnya. Nah, pencipta robot pertama di dunia itu sebenarnya adalah ilmuwan Muslim juga, ya. Nah, mereka itu hanya memanfaatkan ya sekitar 5-10% saja, baru 5-10%, ya. Kalau kita bisa memaksimalkan secara mendetail dan mendalam, kita bisa melebihi ilmuwan-ilmuwan tersebut, ya. Tentunya dengan usaha yang kuat juga, ya. Nah, kenapa? Karena hasil itu tidak akan mengingkari usaha, gitu ya. Nah, maka kita harus punya usaha yang maksimal. Kalau kita mau nilai yang bagus, ya, kita harus belajar. Belajarnya jangan tiba-tiba nanti PAS baru belajar, jangan, ya. Nah, oke, apa sih potensi itu? Potensi itu adalah suatu kemampuan yang belum diwujudkan, yang belum terwujud atau sudah tetapi belum maksimal. Itu potensi. Di sini saya kasih gambar telur. Kalau adik-adik lihat telur, telur ini ya bisa kita manfaatkan menjadi banyak hal. Ya, contohnya apa? Nanti jadi makanan ya, telur gulung, ya telur dadar. Tetapi di sini kalau kita ketemu dengan roti, puding dan kawan-kawan, pakai telur juga ternyata. Ya. Nah, di sini berarti banyak sekali ya. Telur ini bisa berubah menjadi bermacam-macam tergantung siapa yang bisa memanfaatkan. Maka dari itu kalian punya potensi, kamu mau jadi apapun bisa sebenarnya. Ya, asalkan kalian mau dan mau berusaha. Nah, itu ya. Oke. Kita punya talenta mungkin yang masih tersimpan, ya, mau cari bakat nih, ya, bakat saya apa sih mungkin ya. Nah, harta terpendam bukan hartanya korun gitu bukan ya, tetapi ya mungkin kita punya waktu, ya, ada waktu yang bisa kita manfaatkan. Waktu itu merupakan harta yang luar biasa dan waktu nggak bisa mundur ya. Nah, kita memiliki orang tua yang sayang terhadap kita, ya, kita punya teman-teman, kita punya saudara, ya, bapak ibu kita punya bapak pengajar di TBS, Pak Ustadz di sini ya, Pak Yai di sini nanti ya yang di pondok juga ya. Nah, ini masuk ke harta terpendam. Ayo kita maksimalkan. Kita bertanya sebanyak mungkin, kita timba ilmu banyaknya gitu ya. Oke. Nah, cara mendeteksi atau mengukur potensi. Ada 3 cara yang dapat dilakukan. 1 bisa psikotes. Yang kedua bisa tanya teman atau lingkungan. Ya, nanti kalau di madrasah bisa tanya ke Bapak Ibu guru BK. Bapak ya di sini ya, Bapak guru BK. Ya. Nah, kemudian yang ketiga ini penting. Berani mencoba. Ya, ini penting sekali ya. Nah, oke, untuk psikotes sendiri di sini aspeknya adalah ya, ada kemampuan intelektual, potensi, kemampuan sosialitas dan kepemimpinan. Nah, potensi diukur di sini. Ya, kemudian tanya teman. Dari teman nanti kita bisa tahu nih, teman-teman yang care terhadap kita. Oh, ini nanti saya sebenarnya, nah gitu ya, dari teman-teman itu. Kamu sebenarnya. Nah, itu nanti kamu bisa dapat sesuatu di situ. Ya, kenali perilaku seru dari kalian. Ya, kalau kalian itu cepat mengadaptasi, cepat belajar, berarti oh ada kemungkinan ada bakat di situ. Ya, kalau belajar di sini berarti asik, tidak cepat bosan. Nah, ada kemungkinan ya, dan tertantang. Nah, ini ya, tertantang. Kalian tertantang untuk melakukan itu, berarti itu kemungkinan kamu punya bakat di sana. Dan yang ketiga adalah berani mencoba. Dek, berani mencoba. Ya, kalau kalian berani mencoba, maka kemungkinannya 2, berhasil atau gagal. Ya, 50-50. Tetapi kalau kalian tidak berani mencoba, kemungkinan cuma 1, gagal. 100% kalian gagal kalau nggak berani mencoba. Ya.
Nah, adik-adik perlu ketahui di sini, ya, berani mencoba. Jangan takut gagal sebelum mencoba. Jangan takut jatuh sebelum melangkah. Kesuksesan adalah milik orang yang berani mencoba. Ingat, apa-apa yang tidak mungkin seringkali belum pernah kita coba, ya. Nah, kesuksesan milik orang yang berani mencoba. Jadi sebenarnya adik-adikku semuanya, kegagalan yang hakiki itu adalah ketika kita berhenti untuk mencoba. Itu baru namanya gagal. Kalau kamu di sini gagal, kamu coba lagi, ada kemungkinannya berhasil. Ya, jadi ketika tes PTS kemarin nilainya belum begitu bagus, ayo coba kembali di PAS ini harus nilainya bagus. Ya, jadi kalian harus punya kerja keras dan cerdas dan pantang menyerah. Nah, ini cara meningkatkan potensinya. Kendali waktu belajar yang paling efektif, ya. Paling efektif sebenarnya adalah belajar di waktu bangun tidur. Jadi kalau kalian bangun di jam 2:30 atau jam 3 pagi, kemudian ambil wudhu, kemudian sholat tahajud, kemudian setelah itu belajar. Insya Allah waktu ini yang paling cepat kamu dapat menyerap materi pelajaran. Ya, kemudian belajarnya bertahap, jangan SKS, sistem kebut semalam nunggu PAS baru belajar, jangan. Ya, tapi sedikit-sedikit nanti kamu akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, kenapa? Karena kemampuan otak kita itu terbatas dalam artian ketika kita belajar dalam waktu 1 jam, nanti setelah itu kamu lanjut, ya itu nanti jenuh. Jadi nanti ada jeda sebentar, refresh. Kemudian belajar lagi, refresh. Kalau 24 jam full kamu belajar, jenuh, nggak akan masuk. Paling 2 jam pertama aja yang masuk, setelah itu enggak. Ya, maka sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, gitu ya. Nah, sering-sering berlatih soal, fokus pada materi pelajaran, terutama ketika belajar online. Ini harus fokus. Ya, jangan teralihkan ke yang lain, ya. Nah, kemudian empati terkontrol. Kalau di CGO namanya empati 4 soal tiap hari. Apa itu? Ya, berlatih mengerjakan soal-soal, ya. Ini sangat penting sekali. Cari lingkungan yang mendukung, ya. Jangan belajar di tempat ramai, ya. Nah, atau kalau memang sukanya bareng-bareng, berarti buat kelompok belajar. Tentunya belajar dengan kelompok yang efektif. Jangan terlalu banyak ngobrol, ya. Nah, kita harus punya lingkungan pembelajaran yang bagus. Memiliki mentor atau pembimbing yang baik. Kalau teman-teman ada yang menguasai, paling enak itu membuat tutor sebaya. Jadi ketika kita belajar kelompok itu ada yang membackup ketika ini nggak tahu semua. Oh, ada yang tahu nih, ada yang tempat untuk bertanya. Ini penting sekali. Dan yang paling penting adalah pantang menyerah, ya. Oke. Nah, ini sedikit ya contoh, ya. Adik-adik pasti tahu kopi ya. Nah, apalagi anak-anak pondok ini ya. Nah, kopi, ya. Kopi itu kalau kita lihat, kita ambil dari pohon itu dia masih bentuk gelondongan gitu ya. Itu kalau langsung dibuat kopi kan nggak enak. Harus siapa? Harus diberi tekanan. Ya, biar apa? Biar nanti kopi itu semakin lembut itu semakin enak kopinya, tekanan yang pas. Terus, ya kalau kopi itu langsung kita makan enak nggak? Nggak enak. Kita kasih air panas, berarti ada tekanan dan panas. Apa artinya? Ketika kita belajar itu harus ditempa. Ya, selain ditempa, kita harus memiliki suhu yang sekiranya nanti tantangan buat kita. Jadi tekanan dan tantangan inilah yang nanti akan membuat kalian menjadi sosok yang berhasil, ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ini sedikit saja buat adik-adik, saya promo sedikit saja ya. Buat adik-adik yang mau ikut gabung ke GO, kita ada diskon pendaftaran khusus yang mengikuti acara ini, yaitu khusus di hari ini dan besok, yaitu diskon pendaftaran 50%, ya. Kemudian di sini ada diskon ini November ya, diskon lunas November itu 10%, ya. Kemudian ada diskon kakak adik kalau daftar bareng 5%, putra putri guru langsung 50%, ya, guru dimanapun ya. Nah, yang penting di SDMI, SMP MTS dan SMA MA itu langsung diskon 50%, ya. Kalau ada ranking, kalau kelas 7 belum ada ranking ya Pak ya, belum ada ya. Nah, belum ada rankingnya ya. Oke, ini sedikit yang bisa saya sampaikan, ya. Nah, di Ganesha Operation kita sudah laksanakan pembelajaran secara protokol kesehatan tatap muka, ya. Nah, kemudian dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, ini beberapa contoh protokol kesehatan yang kita terapkan di Ganesha Operation, ya. Oke, mungkin sekiranya ini yang bisa saya sampaikan, ya. Selanjutnya waktu dan tempat saya akan kembalikan lagi ke Bapak. Monggo Pak. Terima kasih pada Bapak Muhammad Afif Khairul Anwar. Di sini ada beberapa yang tanya Pak, ini lewat chat. Mungkin yang pertama ini dari
Muhammad Iqbal ya, yang Pak berarti AKM menggantikan UN. Kemudian selanjutnya yang kedua dari Raditya Noval, survei karakter niku nopo Pak? Nah, oke. Yang ketiga, kalau AKM berapa nih? Nah, maka Pak silakan dijawab. Nah, sudah ada 3 penanya tadi ya. Oke, saya jawab satu persatu langsung ya. Yang pertama berkenaan dengan AKM. AKM itu menggantikan ujian nasional. Jawabannya adalah iya. Berarti ujian nasional nggak ada? Tidak ada. Jadi ujian nasional itu dihapus ya. Sudah tidak lagi ada yang namanya UN. Tetapi nanti akan ada yang namanya AKM. Di mana ujian AKM ini dilakukan bukan di kelas 9 melainkan di kelas 8. Nah, untuk kelas 9-nya ya itu nanti bukan AKM nasional namanya. Kan di sini untuk menggantikan ujian nasional namanya AKM nasional. Nah, nanti diberikan di kelas 8. Berarti kalau adik-adik sekarang kelas 7 tahun ajaran berikutnya adik-adik nanti yang menghadapi yang namanya AKM. Itu yang pertama. yang kedua apa Pak tadi Pak? Survei karakter. Nah, untuk survei karakter, ya survei karakter itu nanti akan melihat aspek psikologis. Jadi bagaimana adik-adik dalam bersikap. Jadi sikap adik-adik dalam pembelajaran, ya karena memang satu arahan pembelajaran atau pendidikan di Indonesia itu adalah pendidikan karakter. Ini sudah didengungkan sudah lama, ya. Dan saya melihat pendidikan karakter yang paling efektif itu adalah pendidikan karakter di madrasah atau di pesantren, ya. Jadi di sini insya Allah adik-adik sudah mendapatkan pendidikan karakter, tinggal nanti diujikan di survei karakter yang ada di AKM. Yang tentunya ya hubungannya dengan aspek psikologis bagaimana adik-adik bersikap dan nanti hubungannya dengan pengamalan Pancasila. Jadi ada sikap-sikap Pancasila termasuk ada toleransi, kemudian ada tenggang rasa, kemudian bertanggung jawab dan lain sebagainya. Itu nanti akan dilihat di survei karakter. Dan yang ketiga adalah apa Pak? Kapan ya? Waktunya. Nah, untuk AKM sendiri itu nanti akan diberikan di kelas 8 untuk kelasnya. Kemudian waktunya kapan? Ya, insya Allah nanti untuk AKM itu ada di bulan Maret untuk yang kelas yang SMA MA, kemudian bulan April itu nanti untuk yang SMP MTS. Ya. Jadi insya Allah nanti timingnya ada di bulan April dan dilaksanakan secara online. Ya, nah nanti adik-adik ketika kelas 8 nanti akan ada juga semacam simulasi atau tryout juga berkenaan dengan AKM tersebut ya. Oke. Nah. Ya, demikian mungkin barangkali dari anak-anak semua sudah sedikit punya gambaran tentang bagaimana nanti kita untuk persiapan menghadapi AKM di kelas 8 karena ini penting. Jadi mungkin dari Pak Afif bisa menyampaikan yang terakhir mungkin sebelum kita akhiri gitu. Oke, ya sedikit saya sampaikan yang terakhir atau kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Yang pertama ya, hari ini kerjasama antara Bimbingan Belajar Ganesha Operation dengan MTS NU TPS Kudus ya menyelenggarakan sosialisasi ya AKM terhadap siswa kelas 7 yang tujuannya adalah memberikan gambaran ke adik-adik apa itu AKM gitu kan. Maka AKM sendiri itu adalah singkatan dari Asesmen Kompetensi Minimum, di mana AKM di sini digunakan untuk menggantikan ujian nasional. Nah, untuk materi AKM sendiri itu mencakup ya 3 sebenarnya, yaitu literasi atau membaca yang cakupannya ke bahasa Indonesia, kemudian numerasi atau matematika ya cakupannya memang ke arah matematika, yang ketiga adalah sains yang cakupannya adalah ke IPA ya. Kemudian AKM sendiri ya itu nanti akan diberikan di jenjang tingkat tengah yaitu di kelas 8. Nah, kemudian AKM itu nanti akan dilakukan ya untuk semua satuan pendidikan, berarti untuk semua SMP atau MTS di seluruh Indonesia ya. Kemudian AKM juga ya itu nantinya sebenarnya ada yang untuk jenjang akhir ya,
tetapi yang nasional itu memang untuk jenjang tengah ya. Kemudian akan dilaksanakan insya Allah untuk yang MTS itu sekitar bulan April ya. Maka dari itu ayo persiapkan secara maksimal ya, materinya seperti apa, bentuk soalnya seperti apa ya. Nanti untuk pendalaman materinya bisa langsung menghubungi Bapak Ustadz yang ada di MTS TBS ya. Nah, dari saya kalau ada kesalahan ucap, kesalahan kata atau yang kurang berkenan di hati adik-adik ya semuanya ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Muhammad Afif Khairul Anwar yang sudah menyampaikan sosialisasi